Jadi awalnya gue kira cerita rakyat legenda Indonesia Timun Mas animasinya itu dibuat sama orang Cina atau studio di Tiongkok. Tapi setelah gue cek ternyata salah. Ko Andre Pratama itu ternyata 100% orang Indonesia dan pembuatannya ini berkolaborasi dengan 3D artis di Indonesia. Terlepas dari itu, animasi Timun Mas ini udah merilis first look-nya yang sangat memukau. Makanya gue pengen review di sisi animasi. Check this out. Oke, buat yang belum tahu, jadi baru-baru ini Ko Andre Pratama dan talenta-talenta 3D artis Indonesia lainnya di bawah bendera Imajimata merilis first look animasi Timun Mas dan Tenun Takdir. Animasi ini rencananya akan tayang di bioskop dan diklaim produksinya hampir semua menggunakan software 3D Blender kecuali compositing. Sekarang kita akan bedah secara teknis kenapa animasi ini bisa terlihat begitu spektakuler. Tapi juga ada beberapa detail krusial yang mungkin masih bisa dipolis lagi agar hasilnya lebih maksimal. Walaupun di awal video ada disclaimer, footage belum final lighting, tekstur, dan render mungkin akan berbeda. Produksi tidak menggunakan AI, kita akan tetap bedah dari segi yang lainnya. Tanpa basa-basi, langsung aja kita bahas dari yang paling kelihatan dulu. Visualnya, Timun Mas versi ini punya art style yang kita sebut sebagai stylish realism. Mereka nggak berusaha jadi Pixar atau studio animasi lainnya, tapi punya jati diri sendiri. Coba lihat kontras warnanya nih. Penggunaan warna ungu atau merah muda pada rambut buto hijau itu cerdas banget kalau menurut gue. Warna itu tuh kontras banget sama environment hutan yang dominan hijau. Bikin karakternya langsung pop up dan ikonik. Meskipun disclaimer belum hasil akhir, tekstur kain Timun Mas dan kulit buto hijau juga nggak main-main ya. Ada detail imperfection yang bikin dunianya terasa nyata, bukan sekedar aset 3D yang bersih tanpa pori-pori. Lightingnya juga berhasil membangun atmosfer yang magis. Tapi animasi bukan cuma soal gambar yang cantik kan. Animasi juga soal seni menggerakkan. Di sini ada catatan kecil. Adegan di mana buto ijo melempar batang pohon raksasa ke arah Timun Mas tuh. Masalahnya di sini adalah zero impact. Pas pohon itu menghantam tanah, rasanya kayak melempar kapas gitu. Secara teknis, benda seberat itu harusnya punya impact yang luar biasa ya. Ada getaran tanah atau screen shake nih kayak gini. Terus ada serpihan kayu yang berterbangan kalau bisa tuh dikasih, atau minimal ada sedikit recoil dari tanahnya. Di sini interaksinya agak floaty atau ngambang ya. Sebagai penonton kita jadi kehilangan sensasi betapa bahayanya lemparan raksasa itu. Begitu juga saat Timun Mas mendarat, gerakan landingnya udah fluid, tapi bakal lebih cakep lagi kalau ada efek debu atau debris yang keluar dari bawah kakinya. Hal-hal kecil kayak gini yang sebenarnya menentukan apakah karakter itu benar-benar pijak di buminya atau cuma sekedar aset yang digeser di software. Terus soal scene of scale, buto ijo itu kan raksasa ya. Benda yang lebih besar, geraknya cenderung lebih lambat dan punya arc yang lebih lebar karena masanya yang besar. Ada beberapa gerakan buto ijo yang kita lihat terasa sedikit terlalu cepat, seperti gerakan manusia biasa. Kalau timingnya sedikit di stretch lebih lambat, kengerian raksasanya pasti jauh lebih dapat. Tapi di sini adegan lebih cenderung kepada Timun Mas yang berlari, jadi masih bisa ditolerir. Tapi di luar kritik teknis tadi, kita harus acungin jempol untuk acting karakternya. Timun Mas terlihat lincah dan ekspresi buto ijo tuh dapat banget, terlihat sangat mengancam. Ini membuktikan kalau tim Imajimata benar-benar paham cara menyampaikan emosi lewat keyframe. Karya Ko Andre dan tim ini adalah wake up call buat industri animasi kita. Selama ini mungkin kita merasa sulit bersaing dengan luar negeri karena masalah budget atau waktu. Tapi melihat kualitas ini, kita harus optimis. Gue pribadi juga jadi optimis kalau talenta kita sebenarnya sudah siap untuk go internasional. Kesimpulannya, first look Timun Mas dan Tenun Takdir adalah langkah besar bagi animasi Indonesia. Kritik tadi sifatnya sangat teknis dan kita yakin tim Imajimata bisa memperbaikinya seiring berjalannya proses produksi. Gimana guys? Nggak sabar buat nonton hasil akhirnya kan? Apakah visualnya sudah sesuai ekspektasi kalian buat sebuah legenda rakyat Indonesia?
Atau kalian punya pendapat lain soal teknis animasinya? Tulis di kolom komentar ya, kita sharing-sharing untuk memajukan karya animasi-animasi Indonesia. Segitu dulu review dari sisi animasi, membahas fenomena, kontroversi, dan tren animasi bersama para ahli. Salam satu keyframe.